Pada asana. Tangan jali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran fisika hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dipersilakan duduk. Terima kasih. Pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, semua sehat ya? Sehat. Ya, syukur hari ini kita bisa bertemu di kelas dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mengingat beberapa hari ke belakang cuacanya sedang kurang baik. Ibu harapkan anak-anak tetap jaga kondisi, hati-hati ketika berkendara. Ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran fisika. Siapa yang ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Elastisitas. Elastisitas. Yang sebelah sini gimana? Elastisitas, betul ya? Betul. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang elastisitas. Hari ini kita akan lanjut dengan hukum Hooke. Ya. Oke, anak-anak, sebelum mulai semuanya sudah siap belajar ya? Semangat hari ini? Semangat. Oke, buku sama alat tulisnya tolong dipersiapkan di atas meja dengan baik. Kita akan segera mulai pembelajaran. Ya. Ibu cek kehadiran dulu. Untuk yang hadir hari ini boleh angkat tangan sambil bilang hadir. Inenga Surya Dwika, Windu, Hadir. Ari Dwi Diana, Hadir. Kadek Rupa, Rian Artawan, Hadir. Edi Saputra, nggak hadir Edi ya, Mardika, Imade Sukramerta, Dwi Mulyadi, Inengah Suta, Hadir. Agus Kesumantara, Hadir. Inyoman Kasta, Hadir. Eka Adi, Hadir. Amos Sujana, Hadir. Carem, Hadir. Carem, Gede Dharma Putra, Hadir. Mateng, Hadir. Rianto, Hadir. Suanjana, Hadir. Suanjana, Suwarnata, Hadir. Sudi Artana, Hadir, Bu. Juliawan, Hadir. Andika, Andika hadir, Sudah pindah, Bu. Suryanata, Hadir, Bu. sakit atau izin? Sakit. Izin pada hari Senin. Juni Adinata, Hadir, Bu. Pande Kadek Dwi Aditya, Wahyu Subagya, Hadir, Bu. Sang Putu Yoga. Hadir, Bu. Oke, sudah semua ya? Ya. Anak-anak, kalau sudah, sekarang kita akan mulai materi ya. Kita akan lanjut membahas tentang hukum Hooke. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh temannya, minggu lalu kan kita belajar tentang elastisitas ya, betul ya. Hari ini kita lanjutkan materi. Baiklah anak-anak, di depan adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui proses kegiatan hari ini. Ya, dari kelima tujuan pembelajaran itu ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Oke. Nah, hari ini Ibu memiliki sebuah kalimat. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Setuju? Setuju. Apa yang sudah anak-anak lakukan untuk menyiapkan masa depan? Belajar, ya, melakukan kegiatan yang positif,
diskusi dengan teman, ya melakukan tugas-tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, hal yang baik-baik itu pasti akan berguna di masa depan. Setuju ya? Setuju. Oke, semoga nanti kita belajarnya bisa lebih baik lagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi, di depan Ibu memiliki sebuah video. Itu video seorang anak yang sedang bermain ketapel. Siapa yang pernah bermain ketapel? Ya. Kayaknya sebagian besar pernah ya. Rianto kalau bermain ketapel biasanya mau nembak apa Rianto? Nembak burung. Nembak burung. Kalau Mateng nembak apa Mateng? Nembak ayam. Enggak ya, biasanya itu kalau kita mau nembak ayam tetangga. Oke, biasanya kita untuk menembak atau membidik sesuatu ya, waktu kecil itu bermain ketapel bukan hal yang tidak lazim, wajar biasa kita gunakan. Nah, ketapel ini coba deh kita lihat dulu anak ini ngapain dia? Apakah ini kasta? Lagi nembak ayam tetangga? Jangan kasta ya. Jangan ditembak ayam tetangganya. Oke. Ya. Gimana? Sudah cukup ya? Ya. Siapa sekarang yang bisa menyampaikan apa yang kalian bisa amati dari video tadi? Yuk, siapa yang bisa menangkap apa yang bisa diamati dari video tadi? Oke, Suwarnata silakan. Menarik ketapel, menarik karetnya dengan kuat, kemudian melepaskannya. Oke, dia bisa terlontar, betul ya? Ada pendapat berbeda dengan Suwarnata? Ada, Sudi. Oke, silakan Sudi. Saya menggunakan karet yang lebih bagus supaya batunya terlontar dengan keras. Oke, tepuk tangan boleh buat dua temannya. Oke anak-anak, jawaban yang disampaikan oleh temannya tadi, Sudi dan Suwarnata itu sudah mendekati benar. Ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi perbedaan jenis karet yang digunakan pada ketapel itu tentu akan mempengaruhi lontaran kerikil yang dihasilkan, betul nggak? Betul. Ya, perbedaan jenis itu nanti akan menghasilkan perbedaan pertambahan panjang yang dihasilkan. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan itu nanti akan kita bahas di hukum Hok ini. Oke. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan ada 5 topik, yaitu orientasi pada masalah, mengorganisasi siswa dalam kelompok belajar, melakukan penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, serta yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi. Dari kelima kegiatan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Tidak. Oke. Adapun sistem penilaian yang Ibu gunakan sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada 3 aspek, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti yang pertama, yaitu pada orientasi masalah. Seorang anak memiliki 2 pegas yang berbeda. Anak-anak tahu pegas? Tahu. Pir, iya. Kalau di bahasa Bali itu kita sering sebutnya pir, tapi bukan buah pir ya. Yang ada di pulpen juga kadang nih, kalau kalian ada pulpen yang bisa gini nih. Dia pakai pegas di dalamnya. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas yang shock breaker itu kan pakai pegas, ya. Oke, ada seorang anak memiliki 2 pegas yang berbeda, bahannya berbeda. Saat ia menggantungkan beban yang sama, masanya sama, ternyata pegas mengalami perubahan panjang yang berbeda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini adalah masalah yang akan kita bahas hari ini. Ya, di orientasi masalah ada pertanyaan tidak? Tidak. Jelas ya? Oke.
Sekarang anak-anak kita lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu mengorganisasi siswa. Silakan sekarang bentuk kelompok, duduk di kelompoknya masing-masing, kelompok yang sudah biasa kita gunakan di pembelajaran fisika. Ya, silakan. Ya, usahakan semuanya menghadap ke depan. Yuk, yang di belakang, Wahyu, Putrawan, cari kelompoknya dulu. Pokok cari, yuk cepat-cepat. Anak-anak, apakah sudah semua duduk di kelompoknya masing-masing? Ya. Sekarang kita akan lanjut ke pengerjaan LKPD. Lagi sebentar Ibu bagikan LKPD dalam bentuk hard copy. Minggu lalu Ibu sudah kirimkan LKPD-nya di Google Classroom. Sudah sempat dikerjakan? Oke, ada yang belum, ada yang baru setengah. Tujuannya Ibu memberikan LKPD di Google Classroom itu agar kalian bisa belajar dulu di kelompoknya. Ya, supaya bisa diskusi dulu. Tapi kalau ada yang baru setengah, ada yang belum selesai, sekarang kita diskusikan kembali di kelompok masing-masing dan hasilnya dituliskan di sini. Ya, bisa dipahami? Dioper ke belakang ya. Yoga, Putrawan, kasih ke Putrawan satu deh ke belakang. LKPD-nya sudah lengkap ya? Sudah. Oke, sudah lengkap. Kalau sudah semua, sekarang coba perhatikan dulu ke depan. Setelah kita memperhatikan soal-soal yang ada di LKPD, kita akan lanjutkan. Coba diperhatikan dulu ke depan. Sudah, kita akan lanjutkan kegiatan dengan melakukan penyelidikan. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, karena kita tidak memiliki pegas, jadi Ibu gunakan simulasi virtual. Nanti untuk alamatnya sudah ada di Google Classroom, boleh diklik ya. Atau kalau di rumah kalian mau mengeksplorasi lagi materi yang lain, nanti bisa kunjungi alamat ini ya, pet.colorado.edu. Nanti bisa lihat-lihat di sana. Ya. Untuk penyelidikan, silakan di LKPD ada tabel dan ada pertanyaan. Dibuka dulu nanti untuk alamat simulasinya. Perhatikan dulu ke depan, Ibu tunjukkan dulu beberapa langkah-langkahnya, sisanya nanti kalian eksplorasi sendiri. Ya. Setelah kita membuka alamat di awal tadi, akan muncul tampilan seperti di depan. Kalian bisa pilih tombol play yang ada di gambar. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, Math and Spring Basics. Kita pilih yang Strengths ya. Baik anak-anak, sekarang setelah mengklik tadi icon Strengths-nya itu akan muncul tampilan lagi seperti di depan. Anak yang tadi di masalah kan memiliki 2 pegas ya. Nah, kita anggap dia memiliki 2 pegas ini.
Dikatakan dia memiliki pegas dengan jenis berbeda. Nah, untuk jenisnya nanti bisa kita ubah di spring strength-nya ini. Ini semakin kecil konstantanya, berarti pegasnya semakin tipis. Kalau yang kedua kita buat semakin tebal juga boleh. Tuh, kita buat semakin tebal. Terlihat ya? Sekarang dia menggantungkan beban yang sama, massa bendanya sama. Dihasilkan katanya pertambahan panjang yang berbeda. Kita coba ya. Nanti di bawah sini ada massanya, ada 250 gram, ada 100, ada 50. Bebas nanti gunakan yang mana, asalkan digunakan sama massanya. Misalnya kita pakai yang 50. Oh, segitu dia pertambahan panjangnya. Sekarang kalau kita ganti pakai 100. Tuh, segitu. Coba lagi 100. Nah, gitu jadinya. Ada perbedaan nggak? Ya, inilah yang nanti tugas kalian cari tahu kenapa bisa berbeda. Untuk mengukur untuk mengukur pertambahan panjangnya supaya jelas, ini boleh diturunkan dulu masanya. Turunkan dulu. Gunakan penggarisnya untuk mengukur panjang awalnya. Tuh, ukur. Dah. Setelah itu masukkan masanya. Nambah panjang kan? Tuh, ukur habis itu. Jelas ya? Bebas menggunakan massa berapapun, asalkan gunakan massa yang sama. Oke, karena sudah jelas, sekarang waktunya kalian penyelidikan mandiri dulu di kelompok masing-masing. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan ke Ibu. Ya. Yuk, buka dulu di Google Classroom linknya. Google Classroom. Bisa nggak? Oh ya, boleh. Nanti untuk bahan ajarnya boleh dipakai rujukan juga untuk menjawab soal-soal di LKPD ya. Siapa yang sudah berhasil membuka pad-nya? Sudah. Oke, mulai ya. Ini Suwarnata, kelompoknya Suwarnata juga sudah mulai. Oke, pelan-pelan. Kamu pakai massanya berapa? 100. Ukur dulu dong panjang awalnya. Taruh dulu massanya. Balikin dulu. Nah, ukur dulu. Berapa itu panjang awalnya? 50. Nah, tulis di sini. 50 cm. Nanti kamu konversi ke meter ya. Sentimeter. Sama dengan di sini sama dengan berapa meter nanti ya. Lanjut sekarang. Yang kedua sama nggak 50? Sama, Bu. Tulis di sinian aja 50 cm. Nanti satuan yang diperoleh jangan lupa diubah ke SI ya. Dari senti dibawa ke meter ya. Di depan itu kan masih senti. Kalau gram dibawa ke kilogram ya. Yuk sekarang masukkan sekarang massanya. Kelompok yang di belakang kelompoknya Juni, berapa massa yang digunakan? Berapa gram? Berapa? 250. Oke, boleh. Ayo nak kerjain kerjain. Dwi Mulyadi, orang kelihatan ini. Iya, jawab aja cepet. Buka satu bahan ajarnya, buka satu padnya. Yuk. Kalau ada yang kendala dalam mengoperasikan padnya boleh ditanyakan. Kelompoknya Windu sedang mencari data, dia sudah mulai. Ini bukan nih.
Ada kesulitan? Yang ini. Semakin besar nilai konstanta. Nah, itu coba lihat di depan. Pegas nomor berapa yang kekuatannya paling besar? Nomor 2, betul. Kalau nomor 2 itu semakin kaku atau semakin elastis? Semakin kaku, berarti bisa dipakai menjawab nomor ini. Semakin besar nilai konstantanya, bahan itu semakin iya, gitu. Apa itu? Oh, untuk simulasinya. Simulasi virtual hukum gitu. Ah. Yuk, coba tulis Swanjana. Soalnya ini kan nggak cukup gimana? Oh, kalau nggak cukup buat di sini aja, nggak apa-apa. Di sini juga boleh. Ya, boleh, bebas. Untuk spring strength-nya pakai itu. Tadi yang pertama apa? Mau yang large atau yang small? Yang large. Ya, boleh. Ini yang large, ini yang small. Ya. Ditulis dong. Ya. Itu yang large, yang bawahnya yang small. Lepas aja ini biar bareng. Lepas aja. Kita cikut mana aja. Agus menggunakan masa berapa, Agus? 250. 250, boleh. Sudah diukur panjangnya? Sudah. Oke. Berapa dapat panjangnya? 90. 90 cm. Oke. Paling tipis 90 cm. Kalau yang tebal? Yang tebal Bawa ke sini dong penggarisnya. Bawa ke situ. Berapa itu? 70. 70 cm. Oke. Yang lebih panjang yang mana, Gus? Yang tipis. Yang tipis. Buat di data tabel pengukuran ya. Bisa? Kasihan dia matang. Bisa. Yuk. Nih kamu buat tadi katanya yang 250, Nenek kasih Agus. Gimana Windu? Boleh, ini kan panjang awalnya itu kan 50 misalkan. Terus panjang akhirnya 80. Ini di sini tulis. Ini jangan dilangsungkan ke meter. Nanti kalau sudah nilai Oh, di sini. baru di meter. Boleh. Di sini tulis dulu 50. Ya, 50 cm. Ya udah boleh. Di sini berapa dapat hasilnya? Nanti saya lihat. Oh, belum ya. Oke, bisa. Gimana Yoga? Ada kesulitan? Bebannya udah sama. Ulang. Sama. Belum. Balikin dulu bebannya. Balikin. Nah, dia memiliki jenis yang berbeda Yoga. Dibuat beda. Spring strength-nya dibuat beda. Ini nih ngatur di sini. Ini kan sama-sama tebal itu. Tipis satu, tebal satu. Ditebalin lagi. Oke. Ukur dulu berapa panjang awalnya. Pakai penggaris. 50 ini, Pak. 50 katanya. Yuk tulis, sudah. 50 panjang awal. Panjang awal 50. Sudah, oke. Sama-sama 50. Sama 50. Masukkan sekarang masanya. Ini, Bu. 80 katanya. Oh, sudah. Yang lagi satu Yoga. Masih beban yang sama ini, Bu? 40 ini. Coba diperhatikan lagi ngitungnya. 55. 55, oke. 55 cm. Panjang awalnya 50, panjang akhirnya 55. Pertambahan panjangnya berapa? 5 cm. Betul Yoga, 5 cm tulis. Di sini. 5 cm. Yang itu 5 cm.
Ingat diubah ke meter, biar SI dia. Dari sentimeter ke meter itu konversinya gimana ya? Gimana ya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Gimana caranya? Dibagi 100. Ini panjang awal kan, Bu? Panjang awal. Nanti kita kasih beban. Ya. Oh, Itu. Tapi harus dibuat sama ya. beratnya tuh sama. Ya, masanya sama. Enggak, ini itu benar. Oh, pakai 100 boleh. Nah, 250 ya. Nah, boleh. Untuk masanya bebas, gunakan berapa? Nah, meter gimana, Bu? Bagi, tadi Windu bilang berapa tadi bagi? Bagi 100. 5 bagi 100, ini udah betul temennya. 55, ini udah. Oh, yang ini belum. Oh, 55 bagi 100 berapa? Stop. Jangan pakai kalkulator. 55 bagi 100 aja. 0,55. 0,55. Tuh udah kebiasaan pakai kalkulator. 0,5. Pembagian 100 ribu itu kan nggak sulit. 0,55. 0,55 M. 0,55 M. Udah semua ya. Nah, sekarang kita hitung konstanta pegasnya. Coba lihat di bahan ajar. Gimana cara menghitung konstanta pegas? Ini udah kan dapat nih. Ya, kan udah dapat datanya, ntar dihitung. Oke, lanjut ya. Kamu nggak buat? Oke. Berapa digunakan masanya? 250? Apa nggak kepanjangan? 250? Ya, boleh. Ingat diubah ke kilogram, diubah ke meter ya. Lanjut dulu. Ditulis dong. Tulis. Tulis saja. Ntar kalau susah di sini, jawabannya tulis di sini. Ya. Faktor yang mempengaruhi itu bisa berat beban. Enggak. Di gaya itu udah masuk beban dia. Berarti apa aja? Konstanta, jenis, pertamaan panjang. Jangan ini jadi kesimpulan nih. Bu, Yang lain perhatikan waktunya ya. Kita masih waktu lagi 15 menit. Ini temennya sudah ada yang nyampe di simpulan. Yang lain coba dipercepat diskusinya. Kalau tidak paham di kelompok ini boleh nanya ke kelompok tetangga, bebas. Gimana? Bentar. jawabannya Kan yang didapat ini kan dari sini. Kan beda kan? Beda dapat pertambahan panjangnya. Otomatis nanti K-nya sama atau berbeda? Berbeda. Kenapa dia bisa berbeda? Tulis di sini. Berarti kalau digunakan jenis pegas yang sama memiliki konstanta yang berbeda. Kan berbeda. Kenapa dia berbeda? Nih dari sini bisa kelihatan pertambahan. ketebalan Ini boleh. berbeda. Ya, bisa. Bekasnya itu berbeda. Berbeda, betul. Oke, lanjut ya. Boleh buka di bahan ajar juga ada persamaannya ya. Apa? Begasnya nih, Bu. Yang itu, Gus. Kamu pakai spring strength-nya yang small atau yang large? Yang pertama yang gunakan apa? Yang small? Berarti kan ini yang small kan? Small. Ya, tulis di sini. Small ya, Bu. Ya, kecil. Large tuh besar. Makin lebar. Gimana? Oh, ini tergolong small, ini tergolong besar. Jadi semakin ke kiri tuh semakin kecil gitu. Makin ke kanan tuh makin tebal, makin gitu. Kecil itu aja buat Small, large. tinggi. Bahan ajar. Masih yang itu. Cepat. Panjang. Perubahan panjang itu dari garis menuju garis akhir ya, Bu. Ya. Kan ini. Makanya tunjuk ini nih. Nah, ini dah. Udah ya, Bu. Yang di bawahnya tuh. Yang di garis hijau itu. Ya. Perubahan panjang. Berapa?
Nanti kalau mau membuat hitungannya di balik kertasnya boleh, tapi masukkan ke tabel. Ya. Gimana? Lagi sekali untuk yang masih bingung mencari jawaban di LKPD, buka di bahan ajar 1, pertemuan 2 di hukum HOM. Ya. Yang mana Bu? Di Google Classroom. Sudah gabung? Kan udah kemarin ibu kasih linknya kan? Ya, bahan ajar. Bahan ajar. Bahan ajar 1. Kalau ada gimana? Kalau ada. Coba lihat. Ini pertemuan 2. Nah, buka bahan ajar 1, kamu buka page-nya 1. Buka yang hukum HOK ya. Di situ ada salah tulis. Jadi seperti punyanya ya, buka page-nya kan. Sudah selesai. Jadi itu konsultasi belum? Kan kemarin di bahan ajar kan ada gimana cara menghitung konstanta pegas. Coba lihat di bahan ajar. Buka dulu. Nah ini biarin buka pet, ini aja buka 1. Nah ini apa itu? Coba lihat ini jawab apa itu? Yang bawah. Oke, F sama dengan minus A kali E. Ya, ini tulis dulu. Atau yang 1 ini coba tulis dulu. Tulis dulu persamaannya, terus kamu yang pertama maksudnya siapa? 100 gram itu berapa kilogram ya? 100 gram itu berapa kilogram? 100 gram itu berapa kilogram? 0,1 bagi 1000. 0,1 berarti ini ya. Berapa besar percepatan gravitasi bumi? 10 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk hitung F-nya kan M kali G, G-nya pakai 10. 1 kali 10. Sama dengan, nah kan ini minusnya ini boleh nggak kamu tulis yang kalian depan K X itu atau dengan delta X itu perlu kamu pelajari.
ya. Ternyata dia disebabkan oleh konstan tegangan yang berbeda. Nah itu. Ada pertanyaan? Kelompoknya Rianto boleh diskusi sama kelompok ini, boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Yang di belakang juga ya, kalau kamu saya di sini aja ya Bu ya. Boleh diskusi. Gimana? Selanjutnya. Itu yang gimana cara mencari daya pemulih? Itu Juliawan dan Juliawan tahu gimana caranya gitu? Ada dulu. Gimana caranya nyari? Tanya sama dia tahu. Juliawan gimana caranya? Bacain. Nggak. Oh kamu yang nulisin. Kalau mencari hubungan besaran, kalau dia sama-sama di atas itu artinya sebanding. Juliawan, kalau dia sama-sama di atas itu artinya besaran itu sebanding. Kalau yang satu di atas, satu di bawah itu namanya berbanding terbalik. Sekarang cari dia, apakah dia sama-sama di atas atau dia berbeda. Iya, kalau dipanjangin lagi kembali lagi ke depan. Yuk, bagaimana hubungan? Nah, ini sekarang hubungannya. Coba lihat. Kan ini persamaannya.
Baiklah anak-anak, karena waktu untuk diskusi sudah habis, apakah sudah semua selesai? Sekarang kita akan lanjut dengan kegiatan presentasi di depan. Siapa kelompok yang bersedia maju? Mempresentasikan hasilnya? Oh, semuanya. Oke, yang angkat tangan pertama boleh deh dari kelompok 1. Silakan di sini ya. Makanya dipercepat. Yuk. Bentar.
Oke, ya bisa mulai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan kelompok kami mengucapkan pengajalik. Perkenalkan nama saya Yoyan Nama Sujana Yasir. Perkenalkan nama saya Yoyan Rianto. Perkenalkan nama saya dengan Surya Dika Saputra. Perkenalkan nama saya Kari Grupa. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Ketika kamu menarik sebuah pegas dan kemudian melepaskan tarikanmu, pegas akan bergerak berlawanan arah dengan arah tarikmu. Gaya apa yang menyebabkan pegas bergerak berlawanan arah dengan arah tarikanmu? Jawab. Ketika pegas ditarik dari titik seimbang akan terjadi gerak harmonik karena ada gaya pemuda yang menyebabkan pegas bergerak menuju titik seimbangnya. 2. Bagaimana rumus gaya pemulihan pada hukum Hooke? Jawab. F sama dengan K delta X. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran kecil yang ini? Jawab. Massa, jenis zat, percepatan gravitasi bumi dan kedalaman atau ketinggian zat ini. 4. Apa itu konstanta? Jawab. Konstanta elastis adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasi. Semakin besar Lanjut. 5. Semakin besar nilai konstansa elastis suatu bahan, apakah bahan itu semakin lentur? Lanjut Rianto. 5. Semakin besar nilai konstansa elastis suatu bahan, apakah bahan itu semakin lentur atau semakin kaku? Yang lain perhatikan Jawab. itu teman diri depan. Semakin kaku karena konstansa semakin besar. 6. Apakah konstansa elastis suatu bahan mempengaruhi besarnya gaya memilih? Ya, karena suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitas, maka pada pegas akan bekerja gaya pemuling yang sebanding dengan simpangan benda dari titik simbangnya. 7. Bagaimana hubungan konstanta elastis dengan gaya pemuling? Berbanding luas atau berbanding terbalik? Apa makna fisika dari hubungan tersebut? Jawab. Berbanding terbalik, semakin kecil gaya konstantanya, semakin besar gaya pemulihnya. Dan sebaliknya, semakin besar gaya konstantanya, semakin kecil gaya pemulihnya. 8. Di jauh dari akibat adanya perbedaan besaran pada tabel pengamatan besaran apa saja dari rumus tersebut yang akan ikut berubah. Mengapa? Panjang dan konstanta pekasnya. 9. Dari besaran yang ikut berubah tersebut, besaran mana yang akan mempengaruhi perubahan panjang? Jawab. Konstanta pekas. 10. Apabila ingin memulai perubahan panjang pegas
pegas apa yang seharusnya digunakan? Jawab, menggunakan pegas elastis atau pegas normal. Kesimpulan, hasil penentuan solusi yang telah kamu lakukan melalui konsep hukum Hooke. Jawab, berbeda karena konstanta pegas dipengaruhi oleh keterlibatan suatu pegas semakin kecil, konstanta pegas maka semakin elastis pula pegas yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin besar konstanta pegas maka pegas yang dihasilkan semakin kaku. 2. Solusi dari masalah PPL dan penjelasan visinya. Jawab, solusinya dari masalah PPL dan penjelasan visinya adalah semakin besar konstanta pegas maka pegas yang dihasilkan semakin kaku. Begitupun sebaliknya, semakin kecil konstanta pegas maka pegas yang dihasilkan semakin elastis. Sekian presentasi dari kami tutup presentasi. Oke, sebentar. Bagaimana tadi kelompoknya Omong? Kita diskusi dulu Omong. Ya, coba ada yang mau bertanya Pak? Ya, Tidak. Coba ditanya dulu temennya. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak, sudah ya? Tidak. Kalau tidak, Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Kami tutup dengan presentasi. boleh beri tepuk tangan ya? Oke, penampilan dari kelompok Yama sudah bagus. Semoga nanti untuk pertemuan berikutnya lebih baik lagi. Ada lagi kelompok yang mau maju? Kelompoknya Windu? Ya, silakan. Geser lagi. Geser aja. Ini kak, LCD-nya kena ya? Kena dikit. Lagi dikit. Sudah. Biar kedengeran. Ya, itu udah mulai kan? Panganjali. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nina Suda dan di samping saya ada Igede Winurada dan di samping saya Iman Dimadika dan di samping saya Iwayan Suarnata. Demikian perkenalan diri dari kelompok kami akan memulai presentasinya. Baiklah, kami persilakan bagi pembaca untuk membacanya. Pengamatan pada tabel bisa dilihat pada gambar di depan. Lanjut Windu untuk soal-soalnya. 1. Ketika kamu menarik sebuah pegas dan kemudian melepaskan tarikanmu, pegas akan bergerak berlawanan arah dengan arah tarikanmu. Gaya apa yang menyebabkan pegas bergerak berlawanan arah dengan arah tarikanmu? Jawaban yang kami dapat adalah mengalami gaya pemulih. 2. Bagaimana rumus gaya pemulih pada hukum Hooke? Rumus gaya pemulih pada hukum Hooke adalah F sama dengan min K dikali delta X. Tiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya gaya ini? 1. Jenis bahan. 2. Konstanta pegas. 3. Pertambahan panjang. 4. Apa itu konstanta elastisitas? Jawab, konstanta elastisitas adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah
diterperformasi. 5. Semakin besar nilai konstanta elastisitas suatu bahan, apakah bahan itu semakin lentur atau semakin kaku? Mengapa? Jawab. Semakin besar nilai konstanta elastisitas suatu bahan akan semakin kaku, karena jika konstantanya semakin besar, pegas keelastisitasnya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. 6. Mengapa konstanta elastisitas suatu bahan mempengaruhi besarnya gaya pemulit? Mengapa? Ya, karena semakin besar konstanta suatu bahan, maka semakin kaku. Bagaimana hubungan konstanta elastisitas dan gaya pemulihan berbanding lurus atau berbanding terbalik? Apa makna bisnis dari hubungan tersebut? Berbanding terbalik. Semakin kecil konstanta pegasnya akan semakin besar pula gaya pemulih yang akan didapat, begitu juga sebaliknya. 8. Ditinjau dari rumus hukum Hooke, apabila akibatnya adalah perbedaan besar pada tabel pengamatan, besar-besaran apa saja dari rumus berikut yang akan ikut berubah. Konstanta pegas dan perubahan panjang. Dari 9, dari besar-besaran yang ikut berubah tersebut, besaran mana yang akan mempengaruhi perubahan panjang? Konstanta pegas. 10. Apabila ingin memperoleh perubahan panjang pegas besar, jenis pegas apa yang seharusnya digunakan? Menggunakan pegas yang lebih elastis. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Setelah menjawab pertanyaan sebelumnya, ini tiba saatnya kamu mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah. 1. Hasil penentuan solusi yang telah kamu lakukan melalui konsep hukum Hooke. Jawaban. 1. Hasil penentuan solusi yang kami dapatkan adalah konstanta pegas dipengaruhi oleh ketebalan suatu pegas. Semakin kecil konstanta pegas, maka semakin elastis pula pegas yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Semakin besar konstanta pegas, maka pegas yang dihasilkan semakin kaku. 2. Solusi dari masalah PBL dan penjelasan bisnisnya. Jawaban. 2. Solusi dari masalah PBL dan penjelasan bisnisnya adalah semakin besar konstanta pegas, maka pegas yang dihasilkan semakin kaku. Begitupun sebaliknya, semakin kecil konstanta pegas, maka pegas yang dihasilkan semakin elastis. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan pada Bentar dulu ya. Om ini sambil ngomong, silakan. silakan bagi nanya, yaitu Juliawan. Terima kasih Windu. Di sini saya akan bertanya, apabila pegas dipotong, apakah konstantanya sama atau berubah? Oke Juliawan, terima kasih ya. Kasih dulu kelompoknya Windu untuk diskusi. Ya, nanti dibahas. Konstanta pegas akan tetap sama, karena konstanta pegas menentukan suatu kekakuan pada pegas. Jadi walaupun pegas akan dipotong atau sudah dipotong, pegas akan tetap memiliki konstanta pegas yang sama. Itu kalau kaku ya tetap kaku, kalau elastis tetap elastis. Apakah bisa diterima bagi Bisa. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Jika tidak ada yang bertanya, kami akan akhiri presentasi hari ini. Sebelum kami mengakhiri presentasi hari ini, mohon maaf jika ada salah kata yang kami berbuat di sini. Kami akan akhiri dengan Parameswati.
Oke, anak-anak, tadi penampilan kelompok Amo dan kelompok Windu itu sudah bagus sekali. Semoga nanti kelompok yang lain juga bisa mengikuti atau bisa lebih baik. Sekarang boleh perhatikan dulu ke depan. Kita sudah melewati pengembangan hasil penyelidikan. Tadi juga sudah ada temannya yang mempresentasikan ke depan dua kelompok. Secara umum hasil kelompok Windu dan kelompoknya Amo itu hampir sama karena masa yang digunakan sama ternyata ya. Nah sekarang kita coba lihat dulu di depan. Apabila menggunakan konstanta pegas yang semakin tebal atau semakin kaku dengan massa yang sama 0,1 kg ini juga sama dengan panjang awal yang sama 0,5 meter diperoleh panjang akhir yang sama atau berbeda? Berbeda. Diperoleh panjang akhir 0,55 meter dan 0,8 meter. Dari hasil ini kita bisa tentukan perubahan panjangnya atau delta X kalau di hukum Hooke ya. Ketemu 0,05 dan 0,3. Sudah, tadi Ibu sudah lihat pekerjaan Windu dan Amo. Dan kelompok yang lain juga sudah. Kita bisa menghitung konstanta pegas itu menggunakan hukum Hooke ya, di mana F sama dengan minus K kali delta X. Ya, oke. Ini kita kalau mau hitung F-nya massa kali gravitasi. Tadi sudah jelas. Sehingga diperolehlah hasilnya untuk K yang pertama 20 Newton per meter dan K yang kedua 3,3 Newton per meter. Dalam menemukan ini sudah jelas semua ya? Oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke proses yang terakhir. Kita menganalisis serta mengevaluasi. Ya. Dari yang sudah kita bahas tadi, pertanyaannya Juliawan dijawab dengan baik oleh kelompoknya Windu. Apabila pegas itu dipotong, konstantanya berubah atau tidak? Tidak berubah. Karena konstanta itu kan menunjukkan tingkat kekakuan. Berapa kali pun dia dipotong, kekakuannya akan tetap sama. Nah, oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari. Bisa ya? Ya. Sebelum masuk kesimpulan, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas ya? Ya. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini? Satu orang? Oke, selanjutnya silakan. Konstanta pegas menunjukkan tingkat kekakuan suatu pegas. Semakin besar konstanta pegasnya akan semakin kaku. Oke, boleh tepuk tangan buat saya. Oke, sudah bagus ya. Sekarang ada yang mau menyampaikan kesimpulan lagi? Ada. Oke deh, Suta. Hukum Hooke membahas tentang gaya pemulih yang memiliki arah berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Cara menghitungnya yaitu F sama dengan min K dikali delta X. Sudah? Oke. Boleh tepuk tangan untuk Suta? Ya, kalau secara umum jawaban Suta dan Suanjana itu sudah benar. Apa yang kita pelajari hari ini adalah tentang hukum Hooke. Anak-anak bisa perhatikan di depan. Hukum Hooke itu membahas tentang gaya pemulih. Yang tadi itu loh gambar tegasnya. Kalau yang ditarik ke bawah, nah tadi naik ke atas. Cara menghitungnya dengan F sama dengan minus K kali delta X. Dan di bawahnya, ini yang tadi disampaikan oleh Suta dan Suanjana, kita membahas tentang konstanta pegas atau konstanta elastisitas yang berhubungan dengan tingkat kekakuan suatu pegas. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, sekarang kita lanjut ke refleksi dulu. Ya. Coba dibuka dulu Google Classroom-nya. Buka refleksi pertemuan 2.
Sama seperti minggu lalu, kita refleksi dulu sebelum diakhiri ya. Sudah semua membuka form refleksinya? Sudah dikit. Oh, ada yang sudah. Oke. Sudah ada 3 orang, yang lain boleh lanjut ya. Ibu kasih waktu lagi 1 menit untuk mengerjakan refleksinya. Secara umum, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Ini ada 6, 7 orang, 8 sama terus ya. Ada yang senang, yang kurang tidak ada. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan melakukan refleksi untuk kegiatan hari ini. Nanti apapun hal-hal yang baik semoga bisa dipertahankan. Yang kurang baik nanti kita perbaiki lagi. Ya, sekarang kita lanjut untuk pemberian soal evaluasi. Untuk formnya ada di Google Classroom, silahkan dibuka. Cari di soal evaluasi hukum HOP pertemuan 2. Silakan cari evaluasi hukum HOP ya. Ada yang dapat 100? Ada. Hebat, bagus ya. Temennya ada yang dapat 100? Coba kita cek dulu. Coba kita cek dulu ya skornya. Windu 75. Ada Agus dapat 100. Suta 75. Oke, Juliawan dapat 100. Eka Adi 100. Suandiana dan Rianto masih perlu lagi perbaikan. Oke, ada yang dapat 100 ya. Untuk yang lain boleh nanti kita lanjutkan lagi. Evaluasinya. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah selesai semuanya mengisi evaluasi ya. Ada 3
Oke, kalau gitu kita akhiri Windu. Waduh, Sebelum kita mengakhiri pembelajaran fisika hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ramo Sandi.